Bab 57. Rumah sakit harpaan. Selesai sholat maghrib, Hamim dan Bella kembali ke ruang tunggu UGD. Keluarga dari adik Idris. Seru seorang suster. Iya suster. Sahut Hamim lalu beranjak mendekat. Silahkan ikut perawat. Adik Idris mau dipindah di ruang rawat inap. Mas, ini resep obat yang harus ditebus dan ini administrasi UGD. Ujar seorang dokter. Baiklah dok. Bagaimana dok? Perkembangan kondisi adik saya. Idris. Tanya Hamim. Dalam 1 minggu akan sembuh. Hanya gegar otak ringan. Dan sobek jahitan 6 saja. Jawab sang dokter. Terima kasih dok. Kata Hamim lalu beranjak mengikuti perawat. Tak selang lama. Idris sudah berada di ruang VIP. Dan dalam keadaan tidur akibat pengaruh obat bius. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP milik Hamim berbunyi, tanda ada telepon masuk via WA. Setelah terhubung. Iya bu. Ujar Hamim. Bagaimana kondisi Idris adikmu? Tanya sang ibu. Baik-baik saja. Hanya luka pada kuku sama rambut dan bulu alis saja bu. Dokter bilang, seminggu sudah sembuh. Jawab Hamim. Iseng. Kamu itu. Ditanya ibu kok gak jelas jawabannya. Sahut sang ibu. Yang jelasnya, ibu ke rumah sakit saja. Ibu lihat sendiri. Lagian, anak di bawah umur ibu belikan mobil. Ujar Hamim. Ya sudah. Kamu kirim alamat kamarnya. Habis sholat Isya. Ibu ke rumah sakit sama bapakmu. Kamu pulang istirahat. Besok sekolah. Kata sang ibu. Iya bu. Jawab Hamim lalu mematikan HP-nya. Bella. Kamu pulang dulu ya. Istirahat. Aku juga mau pulang habis ini. Besok kamu sekolah. Kata Hamim. Baiklah mas. Kata Bella lalu saling cium tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balas Hamim sambil melihat Bella pergi. Ika, ada kabar apa dari manajer Rio dan asisten Dava? Tanya Hamim lalu menyulut rokok. Hotel yang ada di Surabaya dan Jakarta dalam kondisi sehat tuan. Apartemen juga dalam kondisi sehat. Manajer Rio dan manajer Shinta sekarang berada di Singapura untuk mengaudit Hotel Atlanta. Besok terbang ke Pulau Batam. Jawab asisten Ika. Apa PT Holding Real Estate sudah beroperasi? Tanya Hamim lagi. Sudah tuan. Sekarang lagi mengerjakan proyek perumahan Rungkut Indah. Dan besok transaksi pembayaran tanah seluas 15 hektar di Kabupaten Mojokerto. Setelah surat izin keluar, PT Jaya Abadi langsung mengerjakan proyek perumahan Moker Permai. Jawab asisten Ika. Lalu, pembangunan kos-kosan dan kios, bagaimana? Ujar Hamim. Pembangunan kos-kosan dan kios. Itu tidak di bawah pengawasan PT Jaya Abadi kontraktor. Tapi, ditangani langsung oleh Pak Nezir, selaku manajer lapangan. Dan Pak Nezir itu di bawah kendali saya. Tuan. Sekarang, sudah terbangun 400 kamar kos siap pakai, dan 100 kios siap disewakan. Jawab Ika. Sudah, kamu sewakan saja. Semua melalui kamu. Jika kamu tidak sanggup, mungkin terlalu sibuk, kamu bisa cari orang yang ngurusin bisnis kos-kosan dan kios. Agar modal kembali. Kata Hamim. Sudah saya sewakan tuan. Nanti, kalau saya benar-benar tidak sanggup mengurus bisnis kos-kosan dan kios, saya akan cari orang. Untuk sementara, biar saya saja. Kata Ika. Baiklah. Sahut Hamim. Assalamualaikum. Sapa Ibu Maria beserta Pak Slamet juga Ririn dan Andi. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Mas Hamim pulang saja, istirahat. Biar ibu sama bapakmu yang menjaga Idris. Kata sang ibu lalu beranjak melihat Idris yang masih tidur. Iya bu. Jawab Hamim kemudian beranjak pergi bersama Ika. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. HP milik Hamim berdering, tanda ada telepon masuk via WA. Setelah terhubung. Iya sayang, ada apa? Ujar Hamim sambil berjalan keluar rumah sakit. Lagi di mana Pak Kiai? Tanya Laura. Lagi di jalan. Ini mau pulang. Jawab Hamim. Sudah makan malam? Belum. Tanya Laura. Belum sayang.
Apa mau kamu temani makan malam? Goda Hamim. Boleh, kamu jemput aku di rumah ya? Kata Laura. Baiklah, kamu tunggu di teras rumah saja. Biar aku nggak turun dari mobil. Ujar Hamim. Siap Pak Kiai. Sahut Laura lalu menyiapkan baju sekolah di dalam tas. Ika, kamu turun di sini ya. Pulang naik taksi. Aku ada perlu. Pulangnya agak malam. Kamu istirahat. Besok kerja. Biar fit badannya. Kata Hamim. Iya, Tuan. Jawab Ika. Pak Prio, turun depan. Seru Ika. Iya Non. Jawab Pak Prio lalu menepikan mobilnya. Setelah asisten Ika turun, mobil kembali melaju. Pak Prio. Ke perumahan Nirwana. Seru Hamim. Iya Gus, ujar Pak Prio. Banyak orang memanggilku Gus, Pak Kiai. Padahal, namaku Hamim. Kata Hamim dalam hati. Pak Prio, kalau butuh uang, bilang sama Mbak Ika ya. Jangan malu-malu. Kata Hamim. Iya Gus. Kok Gus tahu kalau saya butuh uang? Hehehe. Ujar Pak Prio heran, lalu tertawa. Dulu, saya hidup sangat susah Pak. Saya melihat mimik wajah saja. Saya sudah tahu dan bisa merasakan kesedihan seseorang. Barangkali Pak Prio butuh uang buat belanja istrinya. Buat bayar keperluan sekolah anak-anak. Kalau buat nikah lagi sama selingkuhannya, gak saya kasih loh. Kata Hamim. Hehehe, istri satu saja. Belum bisa membahagiakan. Gus, saya butuh uang. Hanya buat servis motor Gus, sama beli ban motor. Tadi waktu berangkat kerja, mogok motornya. Lalu saya naik Gojek. Kata Pak Prio driver. Motor apa Pak? Tanya Hamim. Mio Gus. Jawab Pak Prio. Pak Prio, hafal nomor rekeningnya sendiri. Tanya Hamim sambil membuka aplikasi M-Banking Bank Asia. Hafal Gus, jawab Pak Prio. Sebutkan angkanya pelan-pelan ya Pak. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab Pak Prio lalu menyebutkan angka nomor rekening. Pelan-pelan sambil mengemudi. Sudah aku transfer 20 juta Pak. Besok pagi, Pak Prio beli motor Vario yang baru. Motor Varionya, buat kerja Pak. Motor lama, biar di rumah. Barangkali, istrinya mau belanja, atau beli apa. Sisanya buat ambil motor yang di bengkel. Ingat Pak, jangan buat joget di cafe sama Purel. Goda Hamim. Iya Gus. Jawab Pak Prio senang. Terima kasih banyak. Uang 20 juta itu, tidak aku pinjamin loh Pak. Tidak dipotong gajian. Ini saya kasih. Biar Pak Prio berangkat dan pulang kerja, nyaman di jalan. Karena, Pak Prio telah banyak membantu saya di jalan, sebagai sopir. Tanpa Pak Prio, saya susah juga kemana-mana. Kata Hamim. Iya Gus. Jawab Pak Prio lalu menghentikan mobil di depan rumah mewah. Melihat mobil Range Rover, Laura beranjak keluar pagar. Lalu mendekati mobil yang pintunya terbuka. Assalamualaikum. Sapa Laura lalu saling cium tangan, kemudian duduk di sebelah Hamim. Pak Prio, ke makam Kanjeng Sunan Ampel. Kata Hamim. Iya Gus. Ujar Pak Prio. Katanya mau makan. Kok malah ziarah ke makam wali? Gak lihat apa? Aku pakai kaos dan rok mini. Seru Laura. Gak apa-apa. Ziarah pakai rok mini. Biar Jeti perhatian. Goda Hamim. Bisa gak ngaji? Di makam. Pada lihatin pahaku. Sahut Laura. Ada jubahmu di jok belakang. Sama kerudung dan sajadah yang kamu beli lusa. Kata Hamim. Ya sudah kalau begitu. Tadi, habis jalan sama Bella ya? Kata Laura. Kok tahu? Sahut Hamim. Aku melihat story-nya Diwa. Jawab Laura. Iya, tadi Bella mencariku di cafe Dora. Lalu tak ajak ke rumah sakit. Jenguk adikku. Kata Hamim. Adikmu? Sakit apa? Tanya Laura. Ikut balapan liar, lalu kecelakaan hebat. Untungnya hanya luka gegar otak ringan, dan sobek di lengan. Jawab Hamim. Oh, balapan sore tadi itu, jam 03. Start dari pintu tol Sidoarjo Kota, finish di pintu tol Waru.
Tadi aku lihat videonya di YouTube, yang meninggal dunia 4 orang. Yang meninggal, semua pelajar. Memang parah sih, kecelakaannya. Mobil Honda Jazz modifikasi semua. Pasti larinya kencang tuh mobil. Ujar Laura. Lah iya, aku ini heran lihat Idris adikku. Di rumah itu loh, pendiam, rajin sholat. Gak taunya, di luar ikut balapan liar, sepulang sekolah. Kata Hamim. Biasalah Pak Kiai, anak kota. Surabaya lagi. Kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Apalagi orang tuanya kaya banyak uang. Sudah hal yang biasa masalah balapan liar itu. Mungkin, di rumah takut sama orang tuanya lalu, di luar rumah tidak terkontrol. Yang aku tahu, itu balapan liar antar sekolah loh. Mereka taruhannya besar. Bisa 1 M, satu mobil itu. Kadang, taruhannya 200 juta hingga 300 juta. Bayangin, kalau ada 20 mobil peserta. 200 juta, kali ke 20. Hadiahnya 4 M kalau menang. Kata Laura. Dari mana anak-anak sekolah punya uang sebanyak itu? Kata Hamim. Ya, mereka patungan Pak Kiai. Kan, otomotif itu. Hobinya anak-anak orang kaya. Ujar Laura. Sudah sampai Gus. Seru Pak Prio driver lalu memarkir mobilnya. Laura, kamu pakai jubah dan kerudung ini. Kata Hamim lalu menyodorkan kantong plastik. Iya. Jawab Laura lalu mengenakan jubah dan kerudung. Setelah sholat Isya di masjid, dan ziarah di makam Kanjeng Sunan Ampel, Hamim dan Laura duduk di bangku penjual soto daging, pojok kanan depan masjid. Pak, soto daging 2. Minumnya teh hangat. Tambah babat ya? Ujar Hami. Pesan. Iya mas. Jawab penjual soto. Aku jalan sama kamu, Pak Kiai. Jeti sering makan di kaki 5. Tapi enak juga. Asik sekali. Kata Laura sambil tersenyum. Sebenarnya, aku tidak terbiasa makan di restoran mahal. Aku terbiasa makan di pedagang kaki 5 pinggir jalan. Jeti, lebih suka makan di pedagang kaki 5, pinggir jalan. Kata Hamim. Bab 58. Ziarah di makam Sunan Ampel. Kalau aku, dari kecil sering makan di restoran. Karena, STTS orang tuaku konglomerat. Dan aku jarang sekali makan di pedagang kaki 5 pinggir jalan. Aku makan di warung pinggir jalan itu. Ya kamu ajak ini Pak Kiai. Ujar Laura. Ya belajar makan apa adanya, dan di mana saja. Yang penting halal. Kata Hamim. Permisi, ini sotonya. Dan ini teh hangatnya. Ujar penjual soto. Kapan-kapan, aku kamu ajak makan di restoran paling mahal di kota Surabaya. Biar aku pernah merasakan. Kata Hamim sambil menikmati makan soto. Siap Pak Kiai. Akan aku ajak makan di restoran sekali makan, 10 juta. Kata Laura. Mahal amat, sekali makan 10 juta. Kayak tarif booking ayam kampus selama 3 hari. Sahut Hamim. Itu restoran khusus untuk pengusaha kaya raya Pak Kiai. Menunya, satu meja itu harganya 10 juta. Bisa dimakan 6 orang. Dan menunya, lezat sekali. Mungkin, buat orang biasa, ya sangat mahal dan tidak masuk akal. Ujar Laura. Iya sih, bener juga omonganmu. Tapi, kalau pemikiranku, sayang uang 10 juta hanya buat sekali makan. Sahut Hamim kemudian, menyudahi makannya. Setelah membayar makan malam, Laura berjalan keluar warung, sambil menggandeng lengan Hamim. Pak Kiai, tak belikan baju takwa ya? Itu bagus-bagus. Kata Laura. Gak usah, bajuku sudah banyak dibelikan teman-teman. Sahut Hamim. Tak lama kemudian, Hamim dan Laura masuk mobil. Setelah itu, mobil melaju pelan-pelan. Pak Kiai, aku tidur di rumahmu saja. Kata Laura. Iya. Kamu, kalau sering tidur sama aku, lama-lama, bisa hamil. Ujar Hamim sambil tersenyum. Gak apa-apa hamil kalau sama kamu. Sahut Laura. Malam terus merambat. Azan subuh terdengar samar berkumandang. Jam 05 pagi. Hamim terbangun dari tidurnya, dan mendapati Laura tidur di sofa. Laura, bangun. Waktunya sholat subuh. Ujar Hamim,
lalu mematikan televisi. Iya Pak Kiai. Jawab Lor lalu membuka kedua matanya. Ayo, buruan wudhu. Sudah jam 05 pagi. Waktunya hampir habis. Seru Hamim kemudian wudhu. Iya Pak Kiai. Jawab Lora kemudian bergegas wudhu. Selesai sholat subuh berjamaah, Hamim duduk di teras rumah sambil menikmati pagi. Gus, ini, kopinya. Kata Rika asisten rumah tangga. Terima kasih Rika. Kok kamu sekarang memanggilku Gus? Kata Hamim. Semua orang memanggil Tuan, dengan sebutan Gus. Jadi, saya juga ikut memanggil Gus. Jawab Rika. Aku ini. Sebenarnya, bukan Gus anaknya Kiai. Aku ini sama kayak kamu. Orang biasa. Ya udah, gak apa-apa. Siapkan sarapan roti bakar coklat kacang keju ya. Sama susu hangat. Sekalian bikinin untuk Nona Lor ini. Bawa ke sini saja roti selainnya. Kata Hamim. Iya Gus. Jawab Rika lalu beranjak. Selesai sarapan dan mandi. Hamim dan Luara ganti baju seragam sekolah. Kemudian berjalan menuju garasi. Mas Sony, ayo, berangkat. Seru Hamim. Siap Gus. Jawab Sony driver lalu masuk mobil, yang mesinnya menyala. Tak selang lama, mobil melaju pelan-pelan keluar halaman rumah. Tumben Pak Kiai berangkat sekolah naik mobil. Biasanya naik motor jelek gitu. Tanya Lora. Ya kepingin saja. Lagi malas naik motor. Enak ya. Naik motor dibonceng. Kamu bisa mendekapku dari belakang. Kata Hamim tersenyum. Hehehehe, kamu yang enak Pak Kiai. Mantul. Sahut Lora sambil tertawa. Mobil berhenti di depan pintu gerbang SMA Florida. Hamim dan Lora keluar mobil. Lalu berjalan ke pintu masuk gerbang sekolah. Lora, kok bisa kalian berangkat sekolah satu mobil? Tanya Desi sambil berjalan. Tadi dijemput Pak Kiai. Jawab Lora sambil berjalan masuk kelas. Setelah mengikuti pelajaran, jam 9:30, bel istirahat berbunyi. Para siswa-siswi satu persatu keluar kelas menuju kantin. Pak Kiai, gak ke kantin? Seru Bella. Iya Bella, ayo. Sahut Hamim lalu beranjak ke kantin. Loh, nyambung lagi Pak Kiai, sama Bella. Ujar Hari sambil tersenyum. Jangan berisik Kris. Aku minta rokoknya. Ujar Hamim lalu duduk di kursi. Bu, bakso 2. Tambah pentolnya. Sama es jeruk 2. Pesan Bella lalu duduk di sebelah Hamim. Sudah balikan nih. Ujar Ira lalu duduk di samping Haris kekasihnya. Kantin semakin ramai penuh canda tawa. Bel masuk kelas terdengar. Para siswa-siswi pun kembali masuk kelas. Setelah belajar. Jam-jam 12:30, bel tanda pulang terdengar. Para siswa berhamburan keluar kelas. Pak Kiai, ngapain di kelas sendirian? Mau nginep di sekolahan sini? Seru Bella di balik jendela kelas. Ayo, kita jalan-jalan sambil cari makan siang. Iya Bella. Sahut Hamim kemudian beranjak keluar kelas. Kamu bawa mobil sendiri? Apa diantar sopir? Tanya Hamim sambil berjalan. Diantar sopir. Jawab Bella. Pak Kiai, ikut gak? Jalan-jalan ke JJ Plaza. Ujar Maya berada di samping pintu gerbang sekolah. Besok saja Maya. Aku mau jalan sama Bella. Jawab Hamim. Oke Pak Kiai. Besok aku tunggu. Sahut Maya. Bella, sopirmu suruh pulang. Naik mobilku saja. Ujar Hamim. Sekarang sudah punya mobil sendiri ya? Baiklah, aku tak ambil baju ganti di mobilku. Kata Bella lalu beranjak masuk mobil. Mas Sutris pulang saja. Aku mau jalan sama Pak Kiai. Kalau Mama tanya, bilang, aku nongkrong di cafe. Kata Bella. Iya Non. Jawab Sutris driver. Ayo Mas. Kata Bella. Lalu masuk ke dalam mobil Range Rover bersama Mubin. Ke cafe Dorma Sony. Seru Hamim sambil melepas baju, lalu ganti kaos. Iya Tuan. Ujar Sony driver lalu melajukan mobil pelan-pelan. Ini mobil kamu sendiri Mas? Tanya Bella. Iya. Jawab Hamim singkat. Banyak uangnya kamu?
Mahal loh mobil ini. 6 M harganya. Mobilku saja, paling mahal seharga 400 juta. Ujar Bella. Ini mobil, dikasih pasienku. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu untuk beli mobil mewah? Bisa makan sehari 2 kali saja. Sudah alhamdulillah. Sahut Hamim sambil melihat wajah Bella. Ada apa? Kok melihatku kayak melihat setan saja? Ujar Bella. Kamu cantik sekali. Sahut Hamim. Cewek yang paling cantik di SMA Florida itu, Laura dan Rara, juga Maya, yang biasanya ngajak kamu jalan-jalan. Kata Bella. Kamu juga cantik, tak kalah cantik dari Laura dan lainnya. Ujar Hamim sambil tersenyum. Mobil memasuki halaman parkir ke Fedora, dan berhenti di bawah pohon yang rindang. Ayo Bella, kita makan dulu. Sekalian kamu ganti baju di kamar mandi musola. Ajak Hamim lalu turun dari mobil. Iya mas. Jawab Bella lalu turun sambil membawa tas. Mas Sony, makan siang dulu. Minta saja di dapur cafe. Kata Hamim sambil berjalan. Iya tuan. Sahut Sony driver. Ika, dari mana? Tanya Hamim lalu duduk di depan Ika asistennya. Dari kantor pengacara Pak Edem Suseno. Tuan, ini istirahat di cafe mau makan siang. Jawab Ika. Mbak Dwi, minta makan siang 3 porsi ya. Sama minumnya sekalian. Seru Hamim. Menu apa bos? Tanya Dwi. Ikan gurame bakar 1, udang dan cumi 2 porsi. Sama sayur sop iga 3 mangkuk. Minumnya air mineral dingin 3. Es jeruk 2. Kopi hitam agak pahit 1. Kata Bella. Iya non. Kata Dwi lalu beranjak pergi. Bagaimana kata Pak Edem? Masalah urusan di kantor polisi semalam. Tanya Hamim. Dilihat dari rekaman CCTV jalan tol. Menurut Pak Edem Suseno, tersangka penyebab kecelakaan adalah anak pelajar SMA 05. Tapi, dia tewas di lokasi. Idris adik tuan, hanya berperan sebagai pembantu joki atau menemani sopir. Setiap mobil balap liar, itu ada 2 orang. 1. Sopir dan pembantu atau teman yang duduk di samping sopir. Tugasnya memberi abah-abah. Teman Idris 1 mobil, tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Jawab asisten Ika. Berapa mobil yang terlibat kecelakaan itu? Tanya Hamim penasaran. 8 mobil tuan. 5 mobil balap liar, 3 mobil orang lain. Yang tewas 6, 4 pelajar anggota balap liar, 2 orang pengendara lain. Yang luka serius ada 4. Pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut. Semua yang terlibat balap liar akan dimintai pertanggungjawaban, ganti rugi. Kata Ika. Permisi bos, ini pesanannya. Ujar 2 orang pramusaji. Kamu bilang sama Pak Edem, suruh ngurus masalah kecelakaan Idris, sampai selesai. Berapapun dendanya, kamu bayar. Kata Hamim sambil menikmati makan. Iya tuan. Sahut asisten Ika. Apa kamu tahu berapa taruhan balap liar itu? Dan ada berapa mobil yang ikut balap liar? Tanya Hamim. Ada 22 mobil yang ikut balap liar. Tuan. 1 mobil menyetor uang tunai 350 juta sebagai uang taruhan. Jadi, kalau menang, dapat hadiah uang 7,7 M. Start dari pintu tol kota Sidoarjo, finish di pintu tol Waru. Dimulai jam 03 sore. Yang terlibat balap liar adalah pelajar SMK dan SMA. Ada yang dari Kabupaten Malang, Pasuruan, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Mereka mempunyai komunitas di grup Facebook dan grup WA. Mereka adalah anak-anak para pengusaha semua. Jawab Ika sambil makan siang. Balap liar itu sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Sudah banyak yang mati akibat kecelakaan di jalan tol. Hanya saja, tidak separah ini, dan tidak diekspos secara publik. Sahut Bella sambil menikmati makan siang. Ika, bagaimana saham yang aku beli di PT Nu Global Farmasi dan PT Andora Kosmetik? Tanya Hamim. Sudah diaudit sama manajer Shinta. Keuangan labil dan perusahaan dalam keadaan sehat, Tuan. Dalam waktu dekat, akan diadakan rapat pemegang saham. Dan Tuan Hamim harus hadir dalam rapat dengar pendapat. Jawab asisten Ika.
Kamu saja yang ikut rapat. Mewakiliku. Tolong, sambungkan informasi keuangan, semua perusahaan ke laptopku. Agar aku bisa mengecek keuangan dan mengontrol perusahaan dari jauh. Kata Hamim. Iya Tuan. Semua sudah diatur sama manajer Shinta dan manajer Ryo. Tuan tinggal download aplikasi Holding Group saja. Nanti akan tertera semua perusahaan Tuan. Sekarang, Tuan Hamim adalah Presiden Direktur Holding Group. Holding Group membawahi PT Hotel Atlanta, PT Cassandra Apartemen, PT Jaya Abadi Kontraktor, juga PT Holding Real Estate dan PT Stilindo Baja. Jawab asisten Ika. Ya sudah, habis ini aku download aplikasi Holding. Kata Hamim lalu mengakhiri makan siangnya. Kalau mendengar dari obrolan Pak Kiai dengan Mbak Ika asistennya, ternyata Pak Kiai ini seorang pengusaha besar. Baru tahu aku, kalau Pak Kiai seorang miliuner. Pak Kiai telah membeli saham di perusahaan milik papaku, PT Global Farmasi. Dan membeli saham perusahaan PT Andora Kosmetik milik mamaku. Tak kusangka, ternyata, di balik kesederhanaan dan gaya miskinnya, Pak Kiai adalah seorang pengusaha kaya raya. Pantas saja, bisa beli mobil Range Rover. Barang-barang yang dipakainya, barang impor dan sangat mahal-mahal harganya. Kata Bella dalam hati. Ika, aku pergi dulu ya. Kamu urus surat izin usaha di Jalan Ahmad Yani. Aku ingin buka cabang ke Fedora. Kamu ajak Pak Edem Suseno. Biar cepat selesai. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab Ika. Bella, ayo jalan. Ajak Hamim lalu berdiri. Iya Mas. Sahut Bella lalu berjalan sambil menggandeng lengan Hamim. Setelah di parkiran dan masuk ke dalam mobil, Sony Driver melajukan mobil pelan-pelan keluar area parkiran ke Fedora. Ke makam Mbah Wali Derajat Mas Sony. Perintah Hamim. Iya Tuan. Jawab Sony Driver lalu membelokkan mobil ke arah kiri menuju masuk jalan tol. Mas, kamu itu, kok senang ziarah ke makam wali sih? Tanya Bella heran. Sebab berkahnya para wali yang sudah wafat, aku bisa hidup sejahtera dan bahagia. Makanya, aku suka ziarah ke makam wali. Dan guruku juga berpesan, agar aku sering ziarah di makam para wali. Kalau kamu kelak jadi istriku, kamu harus suka ziarah ke makam wali. Jawab Hamim santai. Iya Mas. Jawab Bella. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, mobil berhenti di area parkir makam Mbah Wali Derajat. Mas Sony, kamu istirahat ngopi dulu di warkop pojok itu. Nanti aku susul. Kata Hamim. Iya Tuan. Jawab Sony Driver lalu keluar dari mobil. Ayo Bella, turun. Kita ziarah ke makam Mbah Wali Derajat dulu. Kamu pakai jubah dan kerudung dulu. Gak sopan ziarah memakai rok mini. Jubah dan kerudung yang kamu beli lusa ada di jok belakang. Seru Hamim. Iya Mas. Jawab Bella kemudian mengambil kantong plastik berisi jubah dan kerudung. Selesai mengenakan jubah dan kerudung, Bella keluar mobil bersama Hamim menuju makam. Setelah setengah jam ziarah dengan membaca surat Yasin dan tahlil, Hamim mengakhiri dengan doa, lalu beranjak keluar makam. Kemudian berjalan melihat-lihat bangunan yang belum selesai. Assalamualaikum, Gus. Sapa Pak Hudi juru kunci makam Mbah Wali Derajat. Waalaikumsalam, Pak Hudi. Jawab Hamim lalu saling berjabatan tangan. Belum selesai ya Pak? Bangun musolanya? Tanya Hamim. Belum Gus. Karena tukangnya hanya 2 dan kulinya 3. Jadi, kerjanya santai Gus. Jawab Pak Hudi. Iya Pak Hudi, tidak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Ujar Hamim. Insya Allah, dalam waktu 3 bulan, semua akan selesai Gus. Ini baru mengerjakan pendopo makam. Baru selesai. Sekarang, mengerjakan musola untuk laki-laki. Ujar Pak Hudi. Pak Hudi, nanti, pinggir jalan raya desa, depan makam. Dipasang lampu yang terang ya. Dikasih 4 lampu sama tiang besi yang kuat. Biar terang. Perintah Hamim. Siap Gus. Saya sudah pesan pipa besi Gus. Masih dikerjakan di bengkel las. Insya Allah, besok siang selesai dan langsung dipasang. Kata Pak Hudi. Sekalian, pesan 2 papan tulisan makam Mbah Wali Derajat.
dipasang di pinggir jalan desa, depan pintu masuk makam. Yang satunya, dipasang di pinggir jalan raya. Biar orang pada tahu, kalau di desa Pager, ada makam Mbah Wali Derajat. Ujar Hamim. Iya Gus. Besok pagi saya akan pesankan. Kata Pak Hudi. Kalau uang pembangunan habis, Pak Hudi minta saja ke Mbak Ika. Ya. Kata Hamim sambil berjalan melihat-lihat bangunanan. Iya Gus. Uang pembangunan makam masih ada 100 juta. Nanti, kalau habis, saya akan telepon asisten Ika. Jawab Pak Hudi. Ya sudah Pak Hudi, saya akan balik ke Surabaya. Kata Hamim. Iya Gus, silahkan. Ujar Pak Hudi lalu berjabat tangan. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam Gus. Jawab Pak Hudi selaku juru kunci makam yang ditunjuk langsung oleh Hamim. Setelah naik mobil, Sony Driver langsung melajukan mobil pelan-pelan menuju arah kota Surabaya. Selang 1 jam, mobil berhenti di depan pintu gerbang rumah yang sangat mewah. Seorang satpam membuka pintu gerbang, lalu, mobil pun melaju pelan-pelan menuju garasi mobil. Ayo Bella, turun. Aku ingin istirahat tidur. Capek semua badanku. Ujar Hamim lalu keluar dari mobil. Iya mas. Jawab Bella lalu turun dari mobil. Mas Sony, apa ini rumahnya Pak Kiai Hamim? Tanya Bella yang berdiri di samping mobil. Iya non, benar. Ini rumahnya Tuan Hamim. Jawab Sony Driver sambil turun dari mobil. Sama siapa? Pak Kiai tinggal di sini? Tanya Bella lagi. Sendiri non. Jawab Sony Driver. Bagus sekali rumahnya Pak Kiai ini. Luas nan megah. Halamannya indah nan asri. Baru tahu aku, kalau kekasihku ini kaya raya. Padahal, selama ini, Pak Kiai dikenal siswa paling miskin. Gumam Bella sambil berjalan. Bella, lagi ngapain di luar? Lama amat. Seru Hamim. Ini lihat-lihat taman. Sahut Bella kemudian masuk ke rumah. Aku mau istirahat tidur sebentar. Nantuk dan capek aku. Kata Hamim lalu merebahkan badan di atas karpet depan TV. Aku pijitin mas, sambil lihat TV. Kata Bella lalu duduk di samping Hamim, kemudian menyalakan TV kabel. Emang, bisa mijit kamu? Tanya Hamim. Bisalah mas, kalau mijit kamu saja. Kalau mijit orang lain, ya nggak bisa. Jawab Bella. Berarti, aku buat percobaan mijit dong. Sahut Hamim. Hehehehe, ya asal mijit saja. Yang penting kan, terasa. Ujar Bella. Baru 1/4 jam dipijit, Hamim pun tertidur. Baru juga dipijit, sudah langsung tidur. Gumam Bella kemudian merebahkan badan di samping Hamim sambil lihat TV kabel. Jam 05 sore, Hamim terbangun dan mendapati Bella tidur di sampingnya. Bella, panggil Hamim lalu duduk. Iya mas. Jawab Bella lalu membuka kedua matanya. Sudah jam 5 sore. Aku mau sholat asyar dulu. Waktunya hampir habis. Kamu sholat gak? Tanya Hamim lalu berdiri. Iya mas. Jawab Bella lalu pergi ke kamar mandi untuk wudu. Selesai sholat asar berjamaah, Hamim duduk di kursi meja makan. Mbah Rika, bikinin cappuccino 2. Kamu masak apa? Mbak? Tanya Hamim. Iya Gus. Masak sayur lodeh sama pepes ikan tongkol dan tahu tempe. Jawab Rikaat. Siapkan makan ya. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab Rika kemudian menyiapkan makan di meja makan. Bella, ayo makan. Mau gak? Makan sayur lodeh sama pepes ikan tongkol tahu tempe. Kata Hamim. Mau saja kalau makan sama kamu. Sahut Bella lalu duduk di sebelah Hamim. Kamu itu, belajar makan apa adanya. Orang hidup itu, tidak selamanya hidup kaya banyak uang. Ujar Hamim. Iya mas. Jawab Bella lalu menuang nasi, ke piring. Ini Gus, kopi cappuccino-nya. Ujar Rika sambil meletakkan 2 cangkir di atas meja. Mbak Rika, apa suamimu sudah kursus mengemudi mobil mewah? Tanya Hamim. Sudah Gus. Sudah bisa mengemudikan mobil. Jawab Rika. Nanti, kalau keluar rumah,
Atau mau pergi jalan-jalan sama kamu dan Kiki, pakai mobil Fortuner saja. Atau kalau hari Minggu, pas libur, barangkali mau jenguk orang tua di desa di Kabupaten Mojokerto, suamimu kamu suruh bawa mobil. Biar terbiasa mengemudikan mobil. Itu mobil Fortuner gak ada yang pakai. Daripada nganggur, suruh pakai suamimu, kata Hamim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Gus. Nanti saya bilangin ke suami, kata Rika. Suamimu suruh kursus manajemen bisnis dan kursus komputer. Pagi kursus komputer, malam kursus manajemen bisnis. Suruh bawa mobil kalau kursus. Perintah Hamim. Iya Gus, jawab Rika asisten pembantu rumah tangga Hamim. Masalah bensin dan biaya kursus, nanti minta Mbak Ika. Ingat, suruh kursus sampai pintar. Kamu juga kurus masak sampai pintar, ujar Hamim. Iya Gus, jawab Rika. Ya sudah, kamu boleh kembali bekerja. Ingat, yang rajin sholat dan wirid. Biar hidup mulia dan berkah dunia akhirat, kata Hamim sambil makan. Iya Gus, jawab Rika lalu beranjak. Bab 59.